Kami menyapa kalian semuanya, terutama fan dan teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya Maliki Ismail Channel, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, kami akan selalu mendoakan kepada kalian, terutama kepada saya sendiri, semoga kita dalam keadaan berada selalu dalam kebaikan. Oke, yang kedua, kemarin kita sudah mulai mengupload video-video terbaru terutama terkait tentang gender, yang mana kita membahas mendalam dan lebih mendalam, setuntas-tuntasnya terkait tentang gender. Dan insya Allah pada perjumpaan kali ini kita akan membahas dan mengupas seputar tentang bulan Ramadan dan seputar tentang Lailatul Qadar, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Al Karim, yaitu Ustadz Abdul Basit SPDI. Semoga keterangan ini bisa menambahkan kewawasan kepada kalian semuanya, terutama para sahabat dan teman-teman channel Maliki Ismail Channel. Oke, makanya pantangin terus dan terus tonton video-video terbaru di Maliki Ismail Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pemirsa, mengenai bulan Ramadan, alhamdulillah pada hari ini dan nanti malam ini sudah masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan ini 3. Yang pertama yaitu 10 pertama di bulan Ramadan yaitu rahmah, dan yang 10 pertengahan di bulan Ramadan yaitu maghfirah, dan 10 terakhir di bulan Ramadan yang sudah dimulai nanti malam ini termasuk itqun minan nar atau pembebasan api neraka. Alhamdulillah, nanti malam ini sudah masuk tanggal 20 ya. Tanggal 20 berarti sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana sebenarnya ini tradisi, tradisi dan kebiasaan. Cuman kebiasaan dan tradisi ini bagaimana sekiranya tidak terulang atau dihindari. Apa tradisi itu? Biasanya kalau sudah 10 terakhir atau menginjak pertengahan bulan Ramadan, yaitu tanggal 15 atau nuzulul Quran tanggal 17, apalagi 10 terakhir ini, biasanya jamaah ini tambah maju, istilahnya di perkampungan itu tambah maju, bukan tambah maju jamaahnya tambah rapi, tambah bagus, bukan, tapi asapnya tambah maju. Berarti itu tambah sedikit jamaahnya, atau bisa dikatakan semangat masyarakat untuk beribadah, untuk sholat tarawih atau sholat witir dan seterusnya, itu sudah tambah menurun. Ini biasanya rentan ketika sudah masuk pertengahan bulan Ramadan. Apalagi nanti ini sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi jangan heran, kenapa kok sampai begitu? Karena di bulan Ramadan yang mana sudah dibagi menjadi 3, yaitu 10 pertama rahmah, 10 pertengahan itu maghfirah, dan 10 terakhir itu itqun minan nar. Nah, ini yang sangat sangat berat, dan pahalanya juga tentu tidak sama. Bahkan mengenai Lailatul Qadar pun ini banyak ulama bahkan sepakat ulama itu akan jatuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena memang ada tanda-tanda atau
ada sabda Nabi SAW mengenai bulan Ramadan, yaitu mengenai Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu akan turun di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu nanti malam ini sampai terakhir hari raya itu 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ada tanda-tanda juga dari Nabi SAW, yaitu pada tanggal-tanggal yang ganjil. Iya, pada tanggal. Ya, berarti 21, 23, 25, 27 dan seterusnya sampai 29. Nah, dan ada juga tanda-tanda 10 terakhir dan tanggal-tanggal ganjil. Nah, itu mungkin diantaranya kenapa di masyarakat atau di perkampungan ketika sudah masuk pertengahan bulan Ramadan atau 10 terakhir di bulan Ramadan, itu jamaahnya tambah maju. Tambah maju bukan tambah meningkat, akan tetapi tambah merosot, tambah mengurang ibadahnya. Nah, ini kebiasaan atau tradisi, tapi mudah-mudahan tradisi dan kebiasaan ini bisa dihindari dan bisa diatasi, di mana masyarakat itu dari tarawih atau dari awal bulan puasa ibadahnya semangat, mudah-mudahan tambah lama sampai terakhir, mudah-mudahan tambah semangat. Amin, itu harapan kita. Mungkin ini sebagai muqaddimah kepada semua pemirsa. Dari saya Airul Kalam, wassalamualaikum, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kepada pemirsa semuanya, kita sudah sampai kepada sesi pertanyaan, yang mana kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustadz Basit di sini ya. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimanakah puasa yang benar yang sekiranya tidak tergolong dalam hadis Nabi yang hanya mendapat haus dan lapar? Mungkinkah ada hadis ataupun nas yang menerangkan tentang hadis itu? Ya, tentunya kalau memang kita bukan ingin sebenarnya harus kita itu puasa kita tidak termasuk sabda Nabi SAW, yang mana Rasulullah pernah bersabda mengenai puasa kita, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-jur wal atas. Apa yang ditanyakan tadi, puasa kita, berapa banyak orang berpuasa itu bukan dapat pahala, akan tetapi cuman mendapat haus dan lapar. Jadi cuman menahan lapar, cuman menahan dahaga, haus, itu dapat itu cuma. Lah kenapa? Ya mungkin diantaranya banyak ibadah-ibadah kita di dalam bulan puasa itu, terutama ketika kita puasa, tidak tidak mengikuti anjuran-anjuran Nabi yang sudah ada di dalam hadis, atau tidak mengikuti anjuran-anjuran atau tata cara berpuasa yang baik secara ilmu fikih. Lah itu harus diperbaiki atau diamalkan. Jadi bukan sekedar puasa, yang mana di dalam fikih yang disebut puasa itu bukan puasa secara dohir saja, akan tetapi puasa secara batin. Gimana yang disebut puasa secara batin? Tentunya bukan cuman lisan tidak makan, bukan cuman tidak makan dan minum, akan tetapi hati juga ikut berpuasa. Segala maksiat harus ditinggalkan, baik dari mulut apalagi di dalam hati, yang mana unek-unek atau di dalam hati itu tidak bisa dibaca oleh orang lain, tapi itu banyak dosa-dosa yang melalui di dalam hati. Ujub, dengki, sombong, itu harus ditinggalkan, terutama di dalam bulan puasa. Kalau secara lisan jelas makan, minum, bicara kotor, bicara yang kurang begitu manfaat, ghibah, ya, itu termasuk lisan, tapi dalam hati lebih bahaya itu. Nah, mungkin itu yang jadi penyebab. Makanya biar puasa kita itu termasuk puasa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Gimana? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu puasa yang benar. Jadi itu puasa yang mengikuti aturan-aturan atau sudah anjuran-anjuran yang sudah ada di dalam kitab, hadis maupun ijma dan qiyas. Pertanyaan selanjutnya, apakah faedah-faedah kita disyariatkannya untuk berpuasa? Faedahnya banyak. Di antaranya banyak menyebutkan di dalam kitab-kitab, di samping ketika kita berpuasa
Itu di samping kita menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala anjuran atau yang berkaitan tentang kewajiban puasa itu ada la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk puasa ini, berarti kita sudah termasuk orang yang takwa. Kenapa? Karena definisi takwa sendiri itu taat. Jadi takwa itu taat. Ketika sudah diperintahkan oleh Allah, maka itu harus taat. Gimana? Harus melaksanakan. Ya diantaranya ketika Allah sudah memerintahkan berpuasa, ya berpuasa. Maka yang berpuasa itu sudah termasuk orang yang takwa. Kenapa? Taat kepada perintah Allah. Dan manfaat diantaranya juga biar kita itu ketika menahan lapar, ketika kita menahan dahaga, itu kita merasa di dalam hati kita merasa bahwa tiap hari selain bulan Ramadan banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang tidak makan, begitu sakitnya perut atau begitu terasanya bagaimana orang lapar. Itu mungkin diantara manfaatnya. Biar kita itu tahu bahwa orang yang ekonominya di bawah kita, bahkan orang yang melarat, pengemis, apalagi fakir miskin terutama, sedangkan kita enak makan tiap hari. Ketika kita sudah nyampe di bulan puasa, minimal kita menyadari bahwa kayak gini orang lapar. Jadi di antara manfaatnya pas kita itu bisa berbagi ke sesama, punya sifat kasihan. Dan sifat kasihan dan berbagi sesama, harta kita tidak yang dimiliki kita tidak sewenang-wenang itu dipakai untuk kita semua, ada kalanya disedekahkan. Itu diantara manfaatnya. Ketika sudah habis bulan puasa, gimana perasaan orang yang ketika berpuasa merasakan lapar, gimana orang yang merasakan haus, gimana orang miskin itu lapar tiap harinya, bukan cuman bulan puasa. Itu bisa dipakai ketika sudah habis bulan puasa. Jadi kita selamanya pas bisa kasihan kepada orang yang fakir miskin, bisa punya sifat berbagi walaupun bukan bulan puasa. Itu belajar di dalam bulan puasa. Jadi banyak nilai-nilai yang mungkin kita petik daripada kita disyariatkannya untuk berpuasa. Di antaranya supaya mengajarkan kepada kita yaitu merasakan mereka orang-orang yang masih dalam kelaparan dan juga kehausan. Itu pun juga kita praktekkan di dalam berpuasa. Karena tanpa kita berpuasa atau mempraktekkan gimana orang lapar, itu tidak bisa kita tahu bagaimana rasanya lapar kalau tidak berpuasa. Makanya ketika berpuasa kita tahu kayak gini orang lapar. Itu. Jadi bisa punya sifat kasihan. Makanya di dalam berpuasa itu sangat dianjurkan bersedekah. Gitu ya. Mungkin kita sekarang memasuki kepada pertanyaan terkait tentang Lailatul Qadar yang mungkin pada nanti malam ini sudah memasuki malam ke-20. 20 ya, masuk 20. Yang mana menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat kita itu semakin kita terakhir di dalam bulan Ramadan semakin menurun semangat mereka untuk mengikuti tarawih atau untuk melaksanakan hal-hal kebajikan. Ya, sesuai apa yang saya utarakan di dalam muqaddimah tadi, bahwa di dalam puasa itu memang sudah dibagi menjadi 3, yaitu rahmah, maghfirah, dan itqun minan nar. Itqun minan nar ini yang sangat jarang. Maksudnya ujiannya tambah besar. Ya bisa dimaklumi ketika tradisi atau kebiasaan di masyarakat ketika pertengahan bulan Ramadan sampai terakhir itu tambah tidak semangat, tambah loyo, karena itu memang ujiannya tambah besar. Pertama, dan kenapa diantaranya juga kok tambah loyo? Karena inti atau nikmatnya atau apalagi hal yang ditunggu-tunggu di dalam 1 tahun itu yaitu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu tidak akan turun di selain bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan masih dipilih lagi yaitu 10 terakhir. Nah, cuman ada tanda-tanda dari Rasulullah yaitu pada tanggal-tanggal yang ganjil. Maka dari itu
sangat masuk akal ketika masyarakat atau orang-orang ketika beribadah di 10 terakhir itu semangatnya tambah menurun, ya karena itu di samping ujiannya tambah besar, makanya diiringi kunut. Di antaranya di samping ujiannya itu tambah besar juga karena ada hal-hal yang sangat luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Disebutkan di dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Tidak bisa dihitung itu berapa? 1000 bulan. Ada berapa 1000 bulan itu? Berapa tahunnya? Itu ibadah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya sampai segitu. Jadi memang sangat luar biasa ya. Makanya ujiannya sangat luar biasa juga. Dan cuma lagi ada kabar gembira sebenarnya sebagai penyemangat kepada kita bahwa ada sahabat bernama Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu, kalau udah keliru, Ibnu Abbas itu pernah membahas Lailatul Qadar. Yang mana pendapat Ibnu Abbas itu Lailatul Qadar akan turun atau terjadi pada malam ke-27. Kenapa kok sampai Ibnu Abbas itu bisa menafsirkan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27? Itu tentunya tidak semena-mena juga. Itu berdasarkan dasar-dasar atau dalil-dalil. Di antaranya Ibnu Abbas itu menafsirkan bahwa bacaan Lailatul Qadar di dalam Al-Quran itu, bacaan Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Kalau dari ya, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9. Nah, sedangkan bacaan Lailatul Qadar di dalam Al-Quran itu cuma ada di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Berarti di dalam Al-Quran Allah mengulang bacaan Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali. Jadi huruf yang ada di dalam bacaan Lailatul Qadar yaitu 9. Allah mengulang bacaan Lailatul Qadar di dalam Al-Quran 3 kali. Ibnu Abbas itu menafsirkan 9 dikali berapa itu? 3 ya? Iya. 9 kali 3 berapa itu? 27 ya. 9 kali 3 itu 27. Maka Ibnu Abbas itu yakin, berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam 27. Di samping Ibnu Abbas menafsirkan bacaan Lailatul Qadar dan jumlahnya, juga masuk ke sabda Nabi bahwa Lailatul Qadar turun di 10 terakhir. Lah 27 masuk 10 terakhir. Dan juga masuk tanggal yang ganjil. Jadi Ibnu Abbas itu cerdasnya luar biasa. Makanya ada di dalam sejarah tarikh, Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimut ta'wil, ini kepada Ibnu Abbas. Makanya pintar penampilannya, pintar. Mungkin ini sebagai penyemangat kepada kita biar di 10 terakhir ini kebiasaan di masyarakat atau di pedesaan itu tambah menurun, biar adanya keterangan ini mungkin bisa menambah penyemangat lagi, lebih semangat daripada 10 pertama, bahkan 10 yang kedua. 10 terakhir ini lebih semangat lagi. Mungkin itu. Mungkin kita cukupkan bincang-bincang kita soal terkait tentang puasa Ramadan. Mungkin Ustadz ada ada pesan-pesan atau kiat-kiat sekiranya kita tambah semangat di 10, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan dah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi semangat atau ditambahkan semangat kita di dalam memasuki bulan Ramadan di 10 terakhir ini, tentunya dengan doa. Tentunya dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini di dalam bulan Ramadan kita, di dalam 10 terakhir ini ditambahkan semangat, keimanan kita terutama, ketakwaan kita terutama, ibadah kita bukan cuma tarawih, bukan cuma tadarus, akan tetapi yang inti yaitu
puasa kita mudah-mudahan lebih sempurna daripada puasa-puasa sebelumnya. Mudah-mudahan puasa-puasa dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 19 ini, 19. 20, 21 sampai terakhir, mudah-mudahan lebih baik daripada puasa yang tanggal 1. Itu mungkin dari saya. Tentunya harus memperbanyak doa yang sudah dianjurkan oleh para ulama. Ketika habis sholat harus memperbanyak baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau diawali asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mungkin itu sudah sudah menjadi akhir daripada perbincangan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin. Terutama kepada saya sendiri, mudah-mudahan manfaat. Ya, mungkin sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau bincang-bincang dengan Al-Ustadz Maliki ini, mudah-mudahan banyak barokahnya, banyak manfaatnya, menjadikan kita tambah hari, tambah bulan, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini. Adanallahu wa